Selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku semua. Semangat dalam menyambut hari dan minggu yang baru. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi hari Senin tanggal 13 Maret 2023 bersama saya Penatua Esther Yuliawati. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman. Ya Bapa, terima kasih untuk hari baru di pagi ini. Terima kasih untuk karunia-Mu yang sungguh berharga sehingga kami dapat menjalani hari baru. Engkau selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat kami. Mohon bimbingan-Mu ya Bapa, agar kami memahami firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya akan mengutip dari www.renunganharian.net. Dan bacaannya diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 18. Bapak Ibu bisa membacanya setelah ini. Dan ayat yang utama diambil dari Yeremia 20 ayat 11 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Dalam perikop ini Yeremia banyak mengeluh karena mengalami depresi dan tekanan secara mental. Dia sedih, kecewa dan marah. Kata-katanya kepada Allah setelah dia dipasung oleh Imam Pasihur menunjukkan sungut-sungutnya. Dia mengharapkan ibunya melakukan aborsi saat ia masih ada dalam kandungan, bahkan menguntuki hari kelahirannya sendiri. Tetapi di sisi lain, ia tetap setia kepada Allah. Ia tetap memberitakan firman-Nya, sekalipun mereka yang diajarnya tidak mau mendengarkannya. Di tengah tekanan dan penolakan seperti itu, Yeremia tidak kuasa menolak panggilan Tuhan. Setiap kali Yeremia berniat menolak, firman Tuhan seakan mau meledak dalam dirinya. Ada keinginannya untuk meninggalkan pelayanan, tapi hati nuraninya menderita. Akhirnya Yeremia memilih untuk setia melayani, sekalipun ancaman dan tekanan terus membuntutinya. Biarpun menderita, Yeremia memiliki iman yang gigih kepada Allah. Ia terus memperjuangkannya. Saya juga mengalami, meskipun tidak persis sama dengan Yeremia, tetapi posisinya juga saya menjadi sedih, kecewa, dan marah. Saya mengalami juga tekanan secara mental. Waktu saya mengalami hal itu, masalah yang bertubi-tubi, saya hanya bisa menangis dan juga saya hanya bisa berdoa di malam hari pada saat saya bisa berdoa. Atau di pagi hari pada saat saya sudah tenang. Tetapi saya saat itu belum melihat pimpinan Tuhan. Saat itu saya belum melihat Tuhan di samping atau di depan atau di belakang saya. Saya tidak melihat kuat kuasa dan tangannya menopang saya. Tetapi ada satu keyakinan saya bahwa Tuhan tetap memimpin meskipun saya tidak melihatnya. Dan yang membuat saya kembali yakin akan pimpinannya, saya merasakan bahwa sedikit demi sedikit beban saya diangkat oleh Tuhan. Saya tidak merasakan lagi kesedihan seperti semula. Saya tidak merasakan kecewa dan marah saya sedemikian intens seperti semula. Dan lambat laun, Tuhan membukakan mata saya, membukakan hati dan pikiran saya untuk merasakan bahwa pimpinan Tuhan itu adalah sempurna. Pimpinannya itu yang membuat saya walaupun tertatih-tatih, tetap dapat berjalan maju di bawah bimbingan Tuhan. Topangannya itu membuat saya bersemangat kembali untuk dapat menghadapi hari-hari yang saya saat itu hadapi walaupun berat. Kesaksian Yeremia ini dapat menjadikan juga contoh dalam kehidupan kita.
bahwa mengikut Kristus itu tidak menjadikan kita terjamin dalam segala hal. Mengikut Kristus tidak membuat kita dimanjakan, dipenuhi, dan juga dicukupi segala sesuatunya. Tetapi kita juga menghadapi tantangan dan resiko. Untuk memperjuangkan iman, kita sering diperhadapkan juga dengan penderitaan, kepedihan, kelemahan, dan tekanan. Tetapi di balik itu akan muncul kekuatan, keberanian, dan penghiburan dari Tuhan. Dapatkah kita merasakan sukacita di tengah penderitaan yang membuat kita setia mewujudkan iman kepada Tuhan? Memang hidup tidak selalu mudah, tetapi penyertaan Tuhan selalu tinggal tetap. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur bahwa walaupun pada saat kami tidak melihat pimpinan-Mu, tetapi Engkau tetap menjagai kami. Di saat kami tidak melihat cahaya dalam kegelapan, Engkau tetap memberikan bimbingan. Dengan bantuan Roh Kudus-Mu, Engkau tetap memberi penghiburan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, walaupun kami sempat mengalami hal-hal yang kami tidak bayangkan akan kami alami, tetapi Engkau memberikan penguasaan diri dan juga memberikan harapan kepada kami bahwa tangan-Mu ada di depan kami, tangan-Mu menopang kami dan menjagai kami. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru. Biarlah kami tetap semangat menjalani hari-hari kami. Tetaplah pimpin kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua.